Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Senang kita dapat berjumpa pada renungan hari ini. Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkat yang melimpah. Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima semakin menunjukkan buah-buah kehidupan seperti yang Tuhan harapkan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini di mana Engkau kembali memberikan kebenaran firman-Mu lewat renungan hari ini. Biarlah firman yang disampaikan sungguh merupakan isi hati-Mu yang membenahi seluruh hidup rohani kami, sehingga kehidupan rohani kami semakin memiliki akar yang kuat di dalam Engkau dan memberikan buah-buah yang baik untuk memuliakan Engkau. Tuhan, sekali lagi terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kasih perlu dibuktikan, terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kekasih Kristus, siapapun orangnya butuh untuk dikasihi. Berbicara tentang kasih, suatu kata yang tidak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Walau suatu kata yang tidak asing, tetapi tidak semua orang Kristen memahami dari makna kasih dengan jelas, sehingga mampu mewujudkan dalam hidupnya. Banyak orang yang memahami secara menyeluruh berdasarkan definisi dari arti katanya, sementara dalam penjabaran dan penerapannya sangat miskin. Dalam hal ini banyak orang mengatakan hanya bisa mengucapkan, tetapi tidak melakukannya. Sikap seperti ini disebut orang adalah munafik. Sikap kasih yang melekat pada diri kita sebagai orang Kristen memang perlu dibuktikan dengan perilaku, sekalipun itu sulit. Hal ini kita lakukan agar kita tidak dikatakan sebagai orang-orang munafik. Selain kelompok orang munafik, ada juga kelompok lain di mana mereka mempraktekkan kasih dengan perbuatannya, tetapi di dalamnya terkandung maksud yang tidak tulus karena ada kepentingan diri. Orang tersebut memanipulasi kasih. Memang kasih perlu dibuktikan, tetapi bukan berarti kita mengambil keuntungan untuk diri sendiri agar disanjung-sanjung, menunjukkan diri sebagai orang baik, orang yang peduli, dan itu sama halnya dengan membodohi orang lain dan diri sendiri. Memanipulasi kasih sesungguhnya adalah cara-cara dunia. Cara ini sama seperti cara dengan memasang umpan pada jebakan terhadap apa yang hendak diburunya. Pemberian yang dilakukan itu merupakan umpan, di mana orang yang menerimanya tentunya tidak mengetahui bahwa itu umpan yang akan menjebaknya. Setelah terperangkap dalam jebakan dan orang tersebut tidak sadar bahwa ia sudah menjadi mangsa buruannya. Kita sebagai orang Kristen sangat identik sekali dengan sikap kasih, dan ini memang perlu ditindaklanjuti dengan perbuatan. Tetapi bukan juga melakukan manipulasi kasih agar nama kita dimuliakan. Seharusnya kita sebagai insan yang semakin melekat dengan Tuhan dalam menerapkan kasih tidak keliru, melainkan dalam menjalankannya berdasarkan pada landasan yang teguh, yaitu firman Tuhan. Karena tanpa kebenaran Tuhan sebagai ukuran atau standar dasar keimanan kita, akan banyak terjadi penyimpangan demi penyimpangan. Kekasih Kristus, sehubungan dengan pemahaman tentang kasih, pada abad 1 Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18 muncul kekacauan pemahaman tentang kasih yang dilakukan oleh orang percaya karena ada banyak ajaran-ajaran palsu yang mempengaruhinya. Rasul Yohanes mengingatkan bahwa dunia akan membenci kita saat kita melakukan kebenaran seperti layaknya Kain membenci dan membunuh Habel. Kebencian ini bisa jadi hanya dipicu gara-gara kita berbuat benar. Kita sebagai orang Kristen menjadi takut karena melakukan kebenaran, dan itu mungkin dapat memicu kebencian orang-orang di luar Kristen. Di tengah situasi seperti ini, komunitas orang percaya perlu untuk menguatkan barisan, yaitu harus saling mengasihi, bukannya malah membenci satu sama lain. Perbedaan yang ada seharusnya tidak menghancurkan kasih.
Kasih yang sejati bukan hanya dinyatakan melalui pengorbanan yang besar saja, seperti pengorbanan nyawa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi itu juga dapat dinyatakan dan dimulai dari pemberian kecil, memberi nasihat, mendoakan, memberi bantuan dari salah satu kebutuhan untuk keluarga, saudara seiman kita, dan sebagainya. Kasih yang kita lakukan tidak terbatas hanya pada golongan saja, sekalipun banyak orang hanya menghubungkan kasih dengan perasaan, tetapi kasih itu perlu dibuktikan, bukan cuma masalah perasaan, tetapi melihat fakta dan melakukannya. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus hendaknya memahami kasih di kayu salib bukan hanya sebagai teladan kasih yang tertinggi, tetapi sekaligus dijadikan sebagai dasar dan nilai-nilai kasih yang sejati. Kasih yang benar adalah kasih yang perlu dibuktikan dengan sikap tanggung jawab, selayaknya kita meneladani Kristus Yesus sebagai kewajiban. Karena kasih yang benar tidak terpisahkan dari pengetahuan akan kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kita harus mengetahui kasih yang benar dengan ukuran firman Tuhan. Jadi, kasih adalah kebenaran dan tindakan. Maksudnya, kasih bukan hanya harus, tetapi perlu dibuktikan dengan tindakan nyata. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan tentang kasih yang bukan hanya kami ketahui, tetapi perlu kami buktikan dengan tindakan dan perbuatan kami, Tuhan. Maka dari itu, pupuk iman percaya kami, agar kami terus semakin dalam dan kasih kami semakin terus dibaharui, sehingga apa yang Engkau rencanakan, apa yang Engkau pimpin, apa yang hendak Engkau bawa dalam iman percaya kami, menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Kau harapkan dan rencanakan. Tuhan, kami rindu seluruh kehidupan kami, baik keluarga kami, bahkan semua, kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Tuhan, sekali lagi, bahwa kami itu semakin dalam di dalam Engkau, Tuhan. Bahkan kasih kami semakin terus disempurnakan, sebagaimana layaknya Engkau yang begitu mengasihi kami, biarlah kami juga mengasihi Engkau dan sesama kami, Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara sekalian yang sudah setia mendengarkan renungan ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan keluarga saudara semua. Mari bagikan renungan ini ke saudara-saudara seiman kita yang lain, agar renungan ini dapat mencapai 1000 subscriber. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua. Sampai jumpa di renungan berikutnya.